Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya tentang yang tadi awal-awal tentang nilai keikhlasan ya Ustadz untuk melakukan suatu amal tertentu gitu. Bagaimana eh, bila meniatkan suatu amal untuk mendapatkan kelancaran dalam urusan dunia gitu Ustadz. Contohnya misalnya menghafal untuk kelancaran anak yang lagi belajar di pondok misalnya. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam tidak ikhlas gitu Ustaz atau apa ya mencederai gitu keikhlasan kita dalam menghafal misalnya gitu ataukah memang ada eh, dalil atau ada kebolehan gitu untuk meniatkan suatu amalan untuk mendapatkan kebaikan lain gitu walaupun itu di dunia gitu Ustaz. Itu aja mungkin pertanyaannya. Jazakallah khair. Ya, istilah amal soleh itu ya di surat Al-Maidah disebut al-wasilah. Ya, ya. Yang hafal Quran, yang qiyamul lail, yang puasa, itu istilah lain adalah al-wasilah. Ya. Kenapa disebut wasilah? Karena tidak mustahil amal-amalmu itu membuat Allah ingin selalu menolongmu. Ya. Hatta kalau saja kamu nggak minta tolong, Allah tahu isi hatimu, apalagi minta tolong. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah, carilah wasilah. Cari wasilah itu artinya apa? Beramalah sebanyak-banyaknya. Ya. Untuk apa? Untuk menopang jihadmu. Jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya. Maka termasuk ya beramal soleh agar Allah segera mengangkat permasalahan hidupnya. Beramal soleh agar Allah sukseskan anaknya dan seterusnya. Maka ini sebuah wasilah yang tidak ada khilaf dalamnya. Ya. Ya, yang dikhilafkan wasilah yang bagaimana? Ya, wah, ya dalam bentuk ucapan misalnya ya, seperti orang yang mengatakan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya. Ini kesakan berwasilah ini. Ya Allah, dengan Rasulullah eh, lancarkan apa cita-cita kami, keinginan-keinginan kami. Ya, ini masih khilaf, tapi supaya maqasidana baligh maqasidana itu tercapai seakan menghatamkan Quran sebulan 2 kali. Ini enggak ada ya. Ya. Nah, nanti juga bisa baca hadis ya di Riyadhus Shalihin ya. Ya, seseorang ditolong oleh Allah saat eh, kondisi gentingnya. Kenapa? Karena sebelumnya dia punya satu amal soleh yang sangat signifikan. Ya. Dalam kondisi dia harus berbakti kepada orang tuanya, menolong orang tuanya. Ya. Mungkin orang tuanya sudah sepuh sehingga kebutuhan-kebutuhannya harus dia dia lakukan ya sampai istilahnya anaknya ya sedikit ya nggak terurus gitu sampai anaknya kadang-kadang kemana ini ayah padahal orang tuanya lagi ngurus kedua orang tuanya. Akhirnya saat mengalami kondisi yang berat, doanya itu saat itu juga diterima oleh Allah. Ya. Yang satu ya punya amal soleh apa eh, punya peluang untuk berzina. Ya. Tapi kata wanitanya itu, Fulan takutlah kamu kepada Allah. Ya udah nggak jadi deh. Ya. Saking takutnya kepada Allah. Akhirnya doanya doa saat dia itu kesulitan diterima oleh Allah. Yang satu ya punya amal soleh apa ya hati-hati dengan kehalalan harta. Ya. Ketika dia punya pegawai, pegawainya ngambek, ya, ya padahal kalau mau fikih kan ya ngambek ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi enggak, ini uang kan haknya dia. Ya. Jadi akan saya kembangkan uangnya ini, dikembangkan ya sehingga jadi peternakan yang besar
Setelah sekian puluh tahun datang, saya mau minta uang saya dulu, bisa nggak? Ya bisa. Mana? Ambil semua di peternakan itu hasil uangmu. Ya. Ya, itu semua amal soleh. Ya. Ya. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Ya. Ya, walaupun tetap dalam kondisi istilahnya ya, ya tidak instan gitu ya. Saya udah beramal soleh kok anak saya masih begini. Jangan gitu juga. Ya. Biarlah kembalikan kepada Allah. Kan niatmu sudah bagus ya, agar dari amal soleh ini Allah realisasikan cita-cita saya begini, cita saya begitu dan seterusnya. Allah alam.